Seperti yang kita tahu, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Peran pajak sangat besar dalam pembangunan negara. Tapi kalian tahu nggak sih apa aja jenis pajak yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat terbagi menjadi 5, yaitu PPH, PPN, pajak atas penjualan barang mewah, bea materai, dan PBB. Lalu untuk pajak daerah ada bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni UU Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Subjek pajak. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. A. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia. B. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. C. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dan D. Bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu perusahaan luar negeri yang bergerak dalam kegiatan ekonomi suatu negara, dalam hal ini adalah negara Indonesia. 2. Subjek pajak luar negeri. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa atau yang disebut juga dengan gaji. Yang kedua adalah hadiah dan penghargaan. Yang ketiga laba usaha. Yang keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam ada bunga dan yang ketujuh dividen. Yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12 keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 premi asuransi. Yang ke-15 ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17 ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18 ada imbalan bunga. Dan yang ke-19 adalah surplus Bank Indonesia.
Selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Yang ke-9, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Dan yang 12, sumbangan fasilitas pendidikan. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Dan yang terakhir, 14, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dalam jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, dan yang keempat yaitu 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan luar serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.